serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan iman tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu.
kerinduan kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu. Biar ini menjadi gaya hidup kita, menyenangkan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami tetap menyenangkan Engkau. Apapun itu Tuhan, kami mau tetap menyenangkan Engkau. Itu akan jadi gaya hidup kami Tuhan. Karena kami tahu karya-Mu luar biasa dalam hidup kami. Proses-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kekuatan yang dari Engkau itu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dan hari ini adalah hari yang tepat Tuhan, untuk kami mau lebih lagi menyenangkan Engkau. Terima kasih Yesus, berkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan kami diberkati hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Ada sukacita siang hari ini? Ada sukacita? Boleh beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tuhan katakan untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau lebih lagi bersuka di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita tetap bersuka di dalam Tuhan. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin.
Saat ini kita mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Karena itu kerinduan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah yang sudah Tuhan beri bagi setiap kami hari ini, kami mau persembahkan bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Yesus. Ini kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyi pujakan pengagungan kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuara karenamu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Biarlah ini jadi doa kita bagi semua selama kita masih hidup. Amin. Ya Allahku, haleluya Tuhan, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan setiap waktu.
masih dalam hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh duduk kembali. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Ketika kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan, kita boleh meneliti di dalam kehidupan kita hari ini, aku ada di musim mana. Apapun musim kita, yang perlu kita tahu saat ini adalah Tuhan tidak pernah kenal musim. Kasih-Nya selalu baru. Kasih Tuhan tidak pernah mengenal musim. Selalu baru dan selalu baru di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan saat ini ketika kita terpuruk pun, di titik terendah pun, Tuhan rindu senantiasa angkat buat setiap kita. Karena Dia mengasihi kita. Amin. Tidak ada salahnya saat ini kita boleh katakan, aku mengagumi Engkau Tuhan, buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami kuatkan Engkau. Amin. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus, sebab Dia luar biasa di dalam kehidupan kita. Ku kagumi karya-Mu, mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang kupercaya di segala musim hidupku. Ini cara Tuhan untuk mengasihi kita. Amin. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu
yang Kau berikan, yang Kau curahkan kepada kami, kasih-Mu Kau curahkan kepada kami. Bapa di sorga, jika siang hari ini kami bisa ada di tempat ini juga karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saat yang indah ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Roh Kudus-Mu ada di sini, menyatakan diri-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga kami mengerti, memahami firman Tuhan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Bekerjalah Tuhan ketika firman Allah disampaikan. Jamahlah kami pribadi lepas pribadi saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara. Ya puji Tuhan. Terima kasih untuk doa dan partisipasi pada saudara semua. Bagaimana kita sudah menyelesaikan untuk altar ini ya saudara. Terlihat bagaimana saudara? Bagus? Ya Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan dan partisipasi seluruh sidang jemaat ya. Masih ada sedikit kekurangan saudara yang belum mau dikerjakan dalam minggu ini. Seperti depan ini ya, masih ada kurang sempurna di depan. Belum ada bunga-bunga, kabel masih ya baru disetting kemarin saudara ya. Dan masih ada lampu, harus ditambah lampu sedikit lagi. Tapi paling tidak sudah 95% sudah selesai ini ya. Baik saudara, terima kasih sekali lagi kepada saudara semua. Dan bagi Bapak Ibu yang masih mau memberi, kami persilahkan ya, karena masih ada minusnya cukup banyak saudara. Baik saudara, hari ini saya ingin bicara tentang kehidupan Yakub di Mesopotamia ya. Kehidupan Yakub di Mesopotamia. Ada 4 tahap yang saya sampaikan kemarin kehidupan Yakub saudara. Ketika dia muda, dia hidup di Kanaan. Kemudian dia bikin masalah di sana ya. Dia tipu bapaknya, kelicikannya, bagaimana kelicikannya mengambil hak kesulungan Esau kakaknya, dan akhirnya dia harus lari ke rumahnya Laban. Nah hari ini kita bicara dia ada di tempatnya Laban saudara ya, di lemah Laban di Mesopotamia. Nanti tahap ketiga adalah bagaimana dia kembali ke Kanaan ya. Nanti tahap 4 nanti kita akan lihat bagaimana dia ada di Mesir saudara. Jadi sampai hari tuanya Yakub saudara. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan sedikit mengulang tentang Yakub ini siapa. Mungkin ada Bapak Ibu yang kemarin mungkin waktu saya khotbah tidak hadir, nanti sedikit saya akan ulas saudara ya. Jadi Yakub itu di dalam Alkitab adalah satu tokoh yang sangat penting saudara ya. Sangat penting sekali karena dia adalah orang yang menerima janji Allah. Itu sebabnya di Alkitab dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Bukan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Esau, enggak. Tapi Allah Abraham, Ishak dan Yakub saudara. Jadi posisi Yakub di dalam Alkitab itu cukup penting dan sangat penting. Dan kita tahu nanti hari ini kita akan belajari bahwa nama Yakub itu diubah menjadi Israel, di mana Yakub mempunyai 12 anaknya yang akan menjadi 12 suku di Israel. Jadi saudara lihat betapa pentingnya posisi Yakub di dalam Alkitab. Hanya berbedanya, Yakub itu berbeda dengan ayahnya dan kakeknya. Ayahnya siapa saudara? Ishak. Kakeknya Abraham. Dia kehidupannya agak sedikit berbeda saudara. Kalau Abraham dan Ishak itu lurus di hadapan Tuhan ya. Lurus hidupnya di hadapan Tuhan saudara, mengikuti panggilan dari awal sampai akhir. Baik. Namun saudara,
Yakub itu berbeda, saudara, ya. Kita melihat ketika Yakub masih muda, penuh dengan kedagingan, saudara. Ia berusaha mendapatkan yang terbaik untuk hidupnya menggunakan cara-cara yang tidak baik, licik, menipu, ya saudara. Dia dengan kelicikannya dia mengambil hak kesulungan Esau. Bukan, dia tidak menipu Esau karena Esau yang menyerahkan, tetapi dia tahu saat yang tepat kapan Esau capek. Kalau kakaknya ini udah lapar, apa aja dikasih. Nah, dia ngerti Yakub ini, saudara, ya. Dan dia menipu ayahnya dengan mengaku dirinya sebagai si Esau, ya. Jadi saudara melihat bahwa Yakub itu berbeda dengan Abraham, Yakub itu berbeda dengan Ishak. Abraham dan Ishak lurus jalannya, tapi Yakub waktu muda berliku-liku. Mungkin dalam hati saudara, podo aku iki. Ya saudara, ya. Waktu muda dulu podo aku iki, berliku-liku. Ya, tapi sekarang kan sudah bertobat, saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal positif dari Yakub itu adalah dia menghargai berkat Allah. Itu hal positif dari Yakub, ya saudara. Dia menginginkan yang terbaik dari Allah, makanya dia ngejar itu hak kesulungan, saudara. Sebaliknya Esau, saudara, dia menganggap ringan berkat Allah, menganggap enteng berkat Allah. Dia mengutamakan nafsunya aja, pokoknya aku lapar, aku mau makan, wis hak kesulungan urusan nanti. Dia menganggap ringan, enteng hak kesulungan. Itu sebabnya Tuhan memutuskan Yakublah yang mendapatkan hak kesulungan itu. Nah, saudara, pelajaran kali ini yang ingin saya ajarkan kepada kita semua adalah begini, saudara. Sekalipun seseorang itu memiliki keinginan untuk mendapatkan berkat Allah seperti Yakub, Yakub kan mau mendapatkan berkat Allah, ya. Tetapi Allah masih akan melihat apakah kualitas hidup kita pantas atau tidak untuk memperoleh berkat tersebut. Sekalipun saudara pengen mendapatkan berkat Allah, Allah akan melihat saudara pantas atau tidak, layak atau tidak untuk mendapatkan berkat tersebut, saudara. Ya, saudara, Allah tidak senang dengan kehidupan Yakub yang sangat egois, yang licik, menipu pada awalnya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan berkat. Nah, ini kan cara-caranya dunia, saudara, ya. Dan atas kesalahan Yakub itu, Yakub harus membayar harga yang mahal dalam kehidupannya. Hari ini kita akan melihat apa saja yang Yakub akan bayar, saudara, untuk semua yang dia lakukan, kesalahan masa lalunya itu. Dia harus membayar semuanya, saudara. Yakub terpaksa meninggalkan kampung halamannya di Kanaan itu, saudara, menjadi buronan Esau. Esau itu berikhtiar, aku akan bunuh adekku itu. Itu Esau, saudara. Nah, saudara, akhirnya dia melarikan diri ke tempatnya Laban, ya, karena memang bapaknya katakan pergi ke sana, ke Laban. Jauh, saudara, sekitar 1500 km dari Kanaan ke Mesopotamia, ya, tempat asal leluhurnya sana, saudara. Laban, saudara tahu Laban siapa? Pak D-nya, ya, Pak D-nya Yakub, karena mamanya siapa? Ribka itu adalah adiknya Laban, ya. Jadi dia pergi ke rumah Pak D-nya. Baik, sekarang kita mau lihat, saudara, nanti saudara baca aja di dalam Kejadian pasal 29, ya, karena kalau kita baca nanti itu ceritanya panjang, saudara. Nanti waktu kita terlalu panjang. Jadi ini saya tak ceritakan saja, saudara, di dalam Kejadian 29 bagaimana dia pergi 1500 km kurang lebih ke Mesopotamia. Nah, pada waktu dia sampai di negeri timur, itu saudara, ya, disebut negeri timur, saudara. Dia melihat Yakub ini sendirian, melihat sekelompok gembala-gembala di sana, saudara. Kemudian dia mulai tanya, dia tanya sama gembala-gembala ini. Dia tanya begini, saudara-saudara, dari manakah kamu? Kalian ini asalnya dari mana? Katanya. Oh, kami ini dari Haran. Nah, oh, Haran, katanya. Itu tempat kampung halaman nenek moyangku, kata si Yakub. Kemudian dia tanya begini, kamu kenal nggak dengan Laban, cucunya Nahor? Katanya.
Terus gembala-gembala itu bilang begini, kami kenal. Oh dia baik, kondisinya baik, dia sehat kok katanya gitu ya. Jadi rupanya gembala-gembala ini mengenal Pak D-nya Yakub, si Laban itu namanya Pak Laban ya saudara. Dan mereka bilang baik, keadaannya baik. Enggak, saya yakin itu bukan satu hal yang kebetulan saudara ya. Tiba-tiba ada segerombolan kambing domba dan di situ ada seorang wanita yang sedang menggembalakan kambing domba. Terus gembala-gembalanya bilang, itu Rahel, itu anaknya Laban. Loh, kok kebetulan banget ya saudara ya. Kebetulan banget itu Rahel, anaknya Laban katanya. Langsung Yakub ini mendekati Rahel, kemudian dia sambil menjerit menangis, dia menceritakan bahwa dia ini adalah sepupu ya, berarti sepupu ya sama Rahel. Dia adalah keponakan daripada ayahnya Laban itu. Dia mulai cerita saudara bahwa kita ini bersaudara katanya ya. Kamu itu sepupu saya katanya. Nah Rahel ini langsung lari ke rumahnya saudara, cerita sama bapaknya. Pak di sana ada orang ngaku-ngaku saudara gitu kan ya, mungkin gitu. Saya nggak tahu bagaimana dia cerita, tapi Alkitab katakan bahwa Rahel ngomong sama ayahnya bahwa ada Yakub yang bilang bahwa saudaranya. Kemudian Laban langsung menyusul Yakub saudara. Dan di situ dia lihat Yakub, dia peluk, dia cium Yakub karena ini adalah anak daripada adiknya, ponakannya berarti. Kemudian Laban membawa Yakub ke rumahnya saudara ya. Nah Yakub dibawa ke dalam rumahnya dan di sana ya, kalau sekarang coba saudara pikirkan begini. Kalau ada orang saudara nggak pernah ketemu, anak muda datang ke rumah saudara, bilang saya ini saudaranya bapak, saya ini saudaranya ibu, saya ini anaknya dari si ini. Saudara langsung percaya nggak? Saudara pasti meneliti dulu ya, tenan apa ora? Iya nggak saudara? Kalau zaman sekarang kan gampang, mungkin saudara bisa tunjukkan foto, atau orang tua kita yang di Kalimantan atau di Sulawesi itu kita telepon, terus video call, ya toh. Jadi sana ngomong, oh tenan iku anakku, gitu kan ya toh, saudara. Itu kan sekarang, ya toh. Tapi kalau saudara pikir zamannya dulu, zamannya Yakub dulu, ya teknologinya kan jauh sama sekarang saudara ya. Mereka nggak ngerti foto itu apa, video call itu apa, nggak ngerti saudara. Jadi bagaimana supaya Laban itu ngerti? Laban banyak tanya ya, tentang orang tuanya, bagaimana orang tuanya menikah dan sebagainya. Nah, akhirnya Yakub mulai cerita saudara. Begitu Yakub cerita, Laban bilang begini, sesungguhnya engkau sedarah daging dengan aku. Artinya Laban langsung percaya, karena Yakub bisa menceritakan dengan rinci tentang keluarganya, Ribka dan Ishak ya. Baik saudara, kita akan belajar 5 perkara hari ini, bagaimana Yakub ada di Mesopotamia. Yang pertama, Laban menipu Yakub. Jadi apa yang terjadi di Mesopotamia? Yang pertama itu Yakub itu ditipu sama Laban. Tukang tipu sekarang ketipu. Gitu ya saudara ya. Jadi Yakub itu tukang nipu, sekarang ditipu ya saudara. Jadi hati-hati saudara ya, karena memang ada tabur tuai rupanya ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, setelah 1 bulan Yakub ada di rumahnya Laban. Laban itu ngomong begini sama Yakub, Yakub, masakan 1 bulan engkau di sini bekerja untuk aku dengan cuma-cuma? Coba ngomong sama aku, apa yang harus aku berikan kepadamu, yang patut aku berikan kepadamu sebagai upahmu? Itu kata Laban. Kemudian saudara, Laban tuh punya 2 anak perempuan. Yang besar namanya Lea, yang kecil yang lebih muda namanya Rahel ya. Nah Alkitab berkata Lea tidak berseri matanya, artinya susah senyum gitu ya saudara ya. Saudara bisa bayangkan gadis yang susah senyum gitu bagaimana ya. Sedangkan Rahel itu elok sikapnya, dikatakan Alkitab saudara, sikapnya itu baik, berarti saudara ramah, suka senyum gitu ya saudara ya. Nah Yakub itu senang sama Rahel
Karena ramah, suka senyum, saudara. Sedangkan Lea enggak. Ya saudara, mungkin agak jutek gitu kali ya saudara ya. Ya enggak tahu. Seperti itu karena Alkitab katakan tidak berseri dari matanya, saudara. Nah, Yakub itu bilang sama Laban, upahku adalah anakmu, Rahel. Aku seneng sama Rahel. Itu kata Yakub. Aku akan kerja, gak usah bayar, 7 tahun lamanya untuk aku mendapatkan Rahel. Laban setuju, saudara. Laban bilang, daripada anakku dapat orang lain yang aku gak tahu, lebih baik aku kasih Yakub, karena aku tahu ini saudaraku. Zaman itu masih demikian, saudara ya. Kita lihat, kalau zaman sekarang kan tidak boleh, berbahaya, saudara ya. Ilmu kedokteran juga tidak mengizinkan kalau pernikahan saudara itu bisa menyebabkan kematian bayi dan cacat dan sebagainya ya. Nah saudara, tapi zaman itu masih terjadi seperti itu ya. Jadi Yakub bekerja selama 7 tahun saudara untuk mendapatkan siapa? Rahel, saudara ya. Nah tiba waktunya saudara, sudah 7 tahun. Alkitab katakan begini, karena cintanya Yakub kepada Rahel, maka 7 tahun itu seperti beberapa hari saja. Tapi kalau orang sekarang saking cintanya 7 tahun rasanya suwi banget. Gitu ya saudara. Tapi Alkitab katakan hanya seperti beberapa hari saja. Dia bekerja keras untuk Laban untuk mendapatkan siapa? Rahel. Nah ketika hari pernikahan semua orang diundang, kan wajah ditutup zaman itu ya saudara. Gak tahu ini siapa ini. Yakub setel yakin aja orang di sampingnya adalah Rahel ya. Kalau sekarang mungkin ada pemberkatan dan sebagainya, peresmian lah gitu. Setelah resmi jadi suami istri, dilihat ternyata bukan Rahel. Siapa? Lah Lea. Loh ini ya saudara, aku kan minta Rahel. Dia ngomong sama Laban, kenapa dikasih Lea? Kebacut saudara. Ya toh saudara, udah resmi ini jadi suami istri ya saudara. Laban bilang begini saudara, tidak biasa adat kami memberikan adiknya melangkai kakaknya. Saya pikir juga di daerah kita begitu ya, biasanya kakak dulu baru adik ya. Kalau adiknya duluan biasanya ada pemberian untuk kakak, betul ya saudara ya. Begitu ya biasanya, nggak selalu saudara seperti itu. Tetapi di zaman itu demikian saudara adat budayanya. Jadi Laban bilang nggak biasa katanya, adiknya dulu nikah, kakaknya dulu menikah, baru adiknya. Kalau saudara jadi Yakub, piye saudara? Loh kok orang ngomong kan gitu kan saudara ya? Mbok ngomong dulu gitu. Kakaknya dulu baru adiknya. Dulu kan perjanjiannya iya, saya kerja 7 tahun terus dapat Rahel kan iya, udah. Kok sekarang kenyataannya enggak? Wah, ini dia saudara. Jadi agak kecewa Yakub. Terus Laban bilang begini. Oke, begini kata Laban. Sekarang pernikahan di sana sampai 7 hari, saudara. Pernikahan itu sampai 7 hari, ya. Kamu menikah dulu sampai 7 hari. Setelah itu aku akan belikan Rahel. Oh, gitu. Aku akan diberikan Rahel. Oke, katanya. Tapi kata Laban, kamu kerja lagi 7 tahun sama saya. Ora dibayar. Saudara berapa tahun jadinya? 7 tahun untuk 7 tahun lagi. 14 tahun. Saudara, 14 tahun Yakub bekerja kepada Laban untuk mendapatkan Rahel, saudara. Ya. Nah, setelah itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih ada lagi nanti kalau kita lihat ceritanya saudara bahwa Yakub masih ada di rumahnya Laban selama 6 tahun lagi. Dan itu pun dia ditipu selama beberapa kali oleh Laban, saudara. Ya, oke. Jadi saudara, dia 14 tahun saudara untuk mendapatkan Rahel. Terus Yakub mengiyakan. Nah, itu yang pertama. Jadi saudara, tukang tipu ditipu, ya. Apa yang kamu tabur kamu
tuai, ya. Memang Tuhan berbuat demikian kepada Yakub, saudara. Hal yang kedua, dampak penipuan Laban ke atas Yakub. Dampaknya apa? Sekarang saya mau kasih tahu sama saudara, ada beberapa dampak yang berat yang harus dipikul oleh Yakub, saudara. Jadi pernikahan Yakub ini adalah pernikahan yang berat bagi Yakub, saudara. Mungkin saudara selama ini tidak tahu, tapi mari kita lihat. Jadi Yakub punya 2 istri. Kemudian Lea itu punya budak. Rahel punya budak perempuan. Jadi mereka ada budak. Nah, saudara, karena Yakub itu cinta kepada Rahel dan tidak cinta kepada Lea, tapi dua-duanya kan istrinya, saudara. Ya, maka 2 wanita ini saling bersaing untuk mendapatkan perhatian dari Yakub. Otomatis tetap Yakub memperhatikan siapa? Rahel. Betul ya, saudara? Lea berusaha bagaimana mendapatkan perhatian dari Yakub, saudara. Saudara lihat, kedua kakak beradik ini yang semula baik-baik saja, tidak bertengkar, baik-baik saja, sekarang mereka mulai bersaing dan mulai bertengkar, berselisih satu dengan yang lain. Akhirnya anak pertama lahirlah Ruben dari Lea. Anak kedua lahirlah Simeon dari Lea. Loh, Rahel kok nggak punya anak? Dia mandul, saudara. Ya, sedih hatinya Rahel. Lea merasa di atas angin. Wah, aku punya anak. Karena anak itu harta pada waktu itu, saudara. Mungkin pada zaman dulu budaya kita juga sama ya. Coba sini yang usianya di atas 60, tanya berapa saudara? Saudaranya ada berapa? 10 gitu kan ya, saudara ya. Rolas. Benar gak, saudara? Karena zaman dulu banyak anak banyak rezeki gitu ya, saudara. Pokoknya mangan orang makan, yang sing penting kumpul katanya gitu, saudara. Tapi sekarang banyak anak, wah banyak pengeluaran, saudara. Sekarang gitu ya, dibatasi anak kita ya, saudara. Anakmu berapa Pak Teddy? Telu. Banyak banget. 3 bilang banyak sekarang ya, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi anak pada waktu itu merupakan harta yang berharga, saudara. Jadi Lea merasa di atas angin, saudara. Karena dia sudah melahirkan Ruben, dia sudah melahirkan Simeon, kemudian dia melahirkan Lewi, kemudian dia melahirkan Yehuda, saudara. Kemudian dia melahirkan lagi Dan. Nah, saudara, setelah itu berhenti, saudara. Dia nggak melahirkan lagi. Lah, Rahel ini, piye caranya ini? Aku nggak punya anak. Bersaing, saudara. Apa yang dilakukan oleh Rahel, saudara? Dia suruh budaknya, saudara, itu tidur sama suaminya. Karena zaman dulu begitu, memang. Kalau nanti punya anak dari budaknya itu diambil sama Rahel, itu menjadi anaknya Rahel. Begitu loh, saudara. Dan akhirnya benar, saudara. Lahirlah anaknya Yakub lagi dari budaknya Rahel. Diambil anak itu oleh Rahel, bahwa ini adalah anaknya Rahel, begitu, ya. Lea nggak mau kalah, saudara. Karena mungkin dia sudah mulai tua dan sudah nggak punya anak lagi, saudara. Dia ambil budaknya, dia kasih ke sama suaminya supaya punya anak. Loh, saudara lihat, bersaing dalam keluarga. Dan akhirnya melahirkan anak-anak juga dari budaknya ini. Ya, saudara, sampai 10 anaknya waktu itu, saudara. Totalnya 10. 10 dari berapa wanita? 4. Rahel, Lea, Bilha dan Zilpa. Saudara, budaknya 2, ya, saudara. Jadi sampai 10. Dan kemudian Tuhan memberikan kemurahan hati kepada Rahel, saudara. Kandungannya dibuka oleh Tuhan dan dia melahirkan anak yang ke-11, yaitu Yusuf. Kan anaknya 12, nanti satu lagi nanti lahirnya di Kanaan, yaitu Benyamin. Tapi di Mesopotamia sampai 11 anaknya, ya, saudara. Nah, jadi saudara lihat bahwa wanita-wanita ini, Rahel dan Lea, ini mulai bersaing. Betapa menderitanya Yakub sebagai kepala keluarga kalau istri-istrinya mulai seperti itu, saudara. Ya, jadi jangan lebih dari 1 ya, bapak-bapak.
Amin. Yang amin dikit. Ya, bapak-bapak istri jangan lebih dari satu ya. Amin, siap ya. Jadi saudara, betapa menderitanya Yakub pada waktu itu. Dan saudara lihat sekarang, yang kedua, dampak penipuan daripada Laban ini saudara. Satu, menderita sekali Yakub karena istri-istrinya yang selalu bertengkar. Hal yang kedua dampaknya saudara, bagaimana dengan anaknya? Anaknya pasti beda saudara, apalagi Yakub sayang sama Yusuf. Ya, karena itu anak dari Rahel. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan peristiwanya, ketika kakak-kakaknya Yusuf ada di padang, Yusuf di mana saudara? Di rumah, dikasih baju yang bagus, nggak boleh ke padang saudara. Satu saat Yakub bilang sama Yusuf, Yusuf kamu pergi lihat kakakmu di padang. Apa yang dilakukan kakaknya saudara? Dibuang ke sumur, mau dibunuh kan pertamanya. Tapi akhirnya dibuang ke sumur, terus dijual ke orang Ismail. Orang Ismail menjualnya ke Potifar. Terus akhirnya Yusuf masuk penjara dan sebagainya. Betul gak saudara? Jadi saudara lihat, akhir anak-anak pun gak akur saudara. Karena terjadi pilih kasih. Ini semua akibat saudara. Bagaimana hatinya Yakub saudara? Apalagi waktu itu, ketika itu kan anaknya mulai menipu bapaknya kan. Yakub kan dibohongin juga sama anaknya. Dibilang Yusuf apa saudara? Mati, betul kan? Loh, sekarang Yakub itu udah dihapusi sama Laban, sekarang dihapusi sama anaknya. Padahal dulu dia tukang ngapusi, saudara. Ya, saudara, ini dia, saudara. Tabur tuai, ya, saudara. Nah, saudara, betapa perih hatinya Yakub mendengar kabar dari anak-anaknya bahwa anakku Yusuf sudah mati, padahal belum. Tapi kan sudah terlanjur perih hatinya, sedih hatinya, saudara. Oh, itu anak kesayangan kok. Ya, saudara. Saudara lihat bahwa dampak ini, saudara, luar biasa. Selama 20 tahun dia sangat menderita sekali, saudara, ya. Sangat menderita. Oke, sekarang hal yang ketiga. Kita bicara dampak. Hal yang ketiga, saudara lihat, disiplin Allah atas Yakub. Seperti yang kita telah singgung dalam yang saya sampaikan tadi, Allah tidak menyetujui cara-cara Yakub saudara, yang penuh dengan tipu muslihat, keegoisan. Allah tidak setuju. Allah setuju Yakub menghendaki berkat Allah. Yang gak Allah setujui adalah caranya mendapatkan berkat Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu senang anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Amin. Hanya Tuhan itu gak mau kita menggunakan cara-cara yang tidak baik. Kita harus menggunakan cara yang baik untuk mendapatkan berkat Allah. Tapi Yakub menggunakan cara yang licik, saudara. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah mendisiplin Yakub, saudara. 14 tahun Yakub untuk mendapatkan Rahel. Kemudian 6 tahun kemudian, 6 tahun lagi, berarti berapa tahun dia, saudara? 20 tahun. Dia bekerja kepada Laban. Ya, jadi 14 tahun bekerja nggak digaji, kemudian 6 tahun bekerja digaji. Gitu. Jadi dia total hidup sama pamannya itu, Pak D-nya itu 20 tahun. Tapi kalau saudara membaca Alkitab, 10 kali Laban mengubah gajinya. Bukan mengubah jadi bagus, saudara. Kalau mengubah jadi tambah naik gitu, bagus itu. Ini mengubah tambah buruk, saudara. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara lihat betapa menderitanya. Sudah 14 tahun kerja tanpa gaji. Sekarang Laban bilang, ya oke, sekarang kamu kerja ya sama saya tak gaji. Itu pun 10 kali ditipu sama Laban, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan betapa banyaknya penderitaan yang dialami oleh Yakub. Paling tidak 20 tahun dia menderita, ya saudara. Dan saudaraku, Allah menggunakan ini untuk menyucikan Daud sebenarnya. Penderitaan-penderitaan ini Tuhan izinkan terjadi untuk mengubah seluruh hidup Daud, saudara.
Selama 20 tahun pengalaman buruk Daud ini, saya percaya itu akan menyadarkan Daud dari dosa-dosanya, saudara, sehingga dia bertobat. Itu sebabnya, saudaraku, dia mau pulang ke rumah orang tuanya atau ke rumah bertemu dengan Esau kakaknya. Kenapa? Karena dia bilang, aku berdosa sama kakakku, aku mau berdamai dengan kakakku. Saudara, setelah 20 tahun Tuhan mengubah hidupnya Yakub, ya. Dia sekarang berencana mau pulang untuk berdamai dengan siapa? Kakaknya, ya. Hal yang keempat, kita akan melihat kemurahan dan kebaikan Allah bagi Yakub. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakub itu orang berdosa, tapi Allah berkemurahan kepada Yakub untuk diubah, karena Tuhan memang mau memberkati Yakub. Yakub didisiplin akibat daripada dosa-dosanya, saudara. Tapi kemudian saudara akan lihat bahwa Yakub diberkati oleh Tuhan. Sama dalam kehidupan saudara dan saya. Allah itu berkemurahan. Dia murah hati, dia baik. Saudara percaya Allah murah hati, dia baik? Bukankah kita juga manusia berdosa, saudara? Bukankah kita juga seperti Yakub? Mungkin dosanya beda, ya. Tapi bukankah sama berdosa? Ada yang gak berdosa di hadapan Tuhan? Gak ada, saudara. Kita semua orang berdosa, ya. Dan Tuhan itu baik, saudara. Dia penuh dengan pengampunan. Kadang-kadang kalau saudara melihat orang dihukum mati, bagaimana hati saudara? Oh ya biarin, emang pantas. Ya mungkin secara hukum pantas, saudara. Tapi kadang-kadang saya lewat hati kecil saya, mbok ya dihukum seumur hidup wae ya, gitu ya. Ada belas kasihan gitu ya. Dihukum mati, masa mudanya habis begitu saja, gitu. Seolah-olah seperti itu, saudara. Ini perasaan saya, saudara, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di Alkitab di Yohanes pasal 8 ada seorang pelacur yang mau dilempari batu oleh orang-orang karena dia memang dosanya layak untuk dihukum mati. Jadi orang-orang sudah ngumpulin batu, saudara, dan mereka akan lempari wanita ini sampai mati, karena dia adalah pelacur yang harus dihukum mati, saudara. Ketika itu Tuhan Yesus datang ke sana, dia coret-coret di tanah, nggak tahu nyoret-coret apa gitu, saudara. Orang-orang pengen tahu nih, Tuhan Yesus ikut melempar batu apa enggak nih, gitu ya. Karena kan orang berdosa menurut adat Yahudi kan harus begitu. Yang dosanya seperti pelacur ini harus dilempari batu. Tuhan Yesus cuma bilang begini sambil coret-coret di tanah. Yang merasa tidak berdosa silahkan ambil batu lempar pertama kali, katanya. Dah terus Tuhan Yesus coret-coret lagi. Rupanya orang-orang itu satu-satu pergi. Karena mereka semua merasa mereka orang berdosa. Sampai Tuhan angkat wajahnya, dia bilang kepada wanita itu, kemana mereka semua? Tidak adakah orang yang melempari kamu batu? Katanya. Tidak ada, Tuhan. Tuhan Yesus bilang, aku juga gak akan melempari kamu dengan batu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan memberikan apa, saudara? Pengampunan. Saudara lihat, Tuhan Yesus baik. Amin. Hari ini saudara, mungkin saudara punya masa lalu yang buruk, yang orang lain gak tahu atau orang lain tahu, saya gak ngerti, ya. Kita masing-masing punya latar belakang, betul ya, saudara. Kita masing-masing punya masa lalu, saudara. Sama seperti Daud. Dan mungkin sehari ini saudara sedang diproses seperti Daud. Daud prosesnya sampai 20 tahun, saudara. Ya saya gak berharap kita diproses sampai sekian lama ya, saudara ya. Tentu setiap orang akan berbeda-beda, saudara, bagaimana proses Tuhan terhadap hidup kita. Tapi satu perkara, saudara, saya mau sampaikan kepada saudara. Kalaupun masa lalu saudara kelam, saudara banyak membuat kesalahan dan sebagainya, ingat poin keempat, Tuhan itu baik. Tuhan itu pengampunan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kemurahan. Amin, saudara. Dia penuh dengan pengampunan, dia baik. Bahkan ketika hukum dunia mengatakan dia harus dilempari oleh batu, Yesus enggak melakukan penghukuman, saudara. Yesus bilang pulanglah, jangan kau berbuat dosa lagi. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara. Penuh dengan kasih, saudara. Inilah Tuhan kita, saudara, penuh dengan kasih. Amin, saudara. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya ada di sini. Kita orang-orang yang berdosa,
Kita punya masa lalu yang buruk, saudara, masing-masing kita. Tapi kita ada di sini karena kebaikan daripada Tuhan. Amin. Selanjutnya, saudaraku, si Yakub ini dia akan kembali ke tempat asalnya, saudara. Ya, dia bawa 11 anaknya. Dia bawa istri dan budaknya tadi, saudara. Dia bawa semua asetnya. Di akhir 20 tahun dia di rumah Laban, dia menjadi kaya, saudara. Tuhan memberkati. Nanti saudara baca bagaimana dia mendapatkan ternak dari Laban. Itu ada ceritanya sendiri, saudara. Ya. Tapi singkat cerita dia kaya, saudara. Yakub ini banyak hartanya, banyak orang-orang, budak-budaknya banyak, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia mulai berencana pulang menemui kakaknya Esau, saudara, ya. Karena dia mau minta maaf, karena dia tahu dia telah merugikan kakaknya ini, saudara. Dan ini adalah kehendak Allah, karena Tuhan sudah mengubah kehidupan Yakub, ya. Saudara, Allah tidak menyetujui dosa-dosa apa yang dilakukan Yakub di masa awalnya. Tetapi sekarang Tuhan mengubah hidupnya dan mulai memberkati dia. Hal yang kelima, ini dia yang terakhir. Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel, saudara. Baik, kapan ceritanya? Ceritanya ini, saudara, terjadi ketika Yakub perjalanan menuju Kanaan, mau menemui kakaknya. Itu satu perjalanan yang sangat berbahaya. Karena 20 tahun yang lalu, ya Esau itu berikhtiar mau membunuh Yakub. Betul apa enggak, saudara? Aku akan bunuh adikku. Kan gitu, saudara. Jadi ketika Yakub mau ketemu Esau minta maaf, ini adalah perjalanan yang berbahaya, saudara. Ya, itu sebabnya, saudara, sekitar sudah dekat dengan kotanya itu, saudara, tempatnya Esau. Yakub mengirim utusan kepada Esau bahwa adiknya ini, Yakub ini pengen ketemu, gitu. Kemudian utusannya sampai ke tempat pada Esau dan kembali lagi kepada Yakub. Utusannya ini ngomong sama Yakub, saya sudah ketemu sama kakakmu dan kakakmu sekarang menuju ke sini dengan 400 orang. Saudara, Alkitab berkata Yakub takut. Waduh, 400 orang katanya. Akhirnya Yakub susun strategi, saudara. Dia bagi dua orang-orangnya, satu sebelah depan, satu sebelah belakang. Maksud dia itu begini, kalau kakaknya marah dan membunuh pasukan yang satu, masih ada pasukan yang dua. Begitu, itu strateginya Yakub. Nah, saudara, singkat cerita dalam perjalanan itu, saudara, menuju ke rumah kakaknya ini, ada sesuatu terjadi. Nah, ini dia yang akan kita baca, saudara, ya. Di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Ini yang terjadi. Ada satu cerita yang lain ketika mereka melakukan perjalanan ke Kanaan. Mari kita lihat. Kejadian 32 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Sebelumnya saudara perhatikan beberapa ayat. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub selalu pengen berkat Allah.
Tapi beda caranya, saudara. Yang dulu dengan menipu, sekarang enggak, dengan perjuangan, ya. Kemudian disinilah terjadi namanya diubah, saudara, menjadi Israel, ya. Jadi diubah oleh Tuhan namanya menjadi Israel. Oke, ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ya, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini adalah satu peristiwa ketika mereka berjalan, Yakub berjalan mau menemui Esau. Tiba-tiba ada terjadi pergulatan. Saudara, ayat ini adalah ayat yang sulit untuk dimengerti. Bagaimana Allah melalui malaikat Tuhan itu bergulat sampai pagi, saudara, ya. Jadi ayat ini memang agak sukar untuk kita memahami. Tetapi begini, saudara, Yakub berkata begini, aku tidak akan melepaskan engkau jika engkau tidak memberkati aku. Nah, disinilah perbedaan Yakub dengan Esau, saudara. Yakub itu menghargai berkat Allah, dia ingin mendapatkan berkat Allah. Tetapi dulu dia mengambil berkat Allah itu dengan cara-cara yang licik untuk memperolehnya, saudara. Tapi kali ini dia berusaha, saudara, dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan berkat Allah. Bagaimana dengan Esau? Esau memandang ringan berkat Allah, saudara, ya. Memandang remeh semua berkat-berkat Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita mau mendapatkan berkat Allah, saudara, kita nggak boleh melakukan hal-hal seperti Yakub ketika dia masih muda. Amin, saudara. Itu sebabnya saya katakan tadi, kita semua pengen mendapatkan berkat Allah, tetapi Tuhan melihat apakah kita layak atau tidak untuk mendapatkan berkat tersebut. Yakub pada waktu itu belum layak untuk mendapatkan berkat tersebut, tetapi Tuhan mau dia tetap diberkati. Caranya Tuhan mendisiplin Yakub selama 20 tahun. Penderitaan Yakub, saudara, luar biasa. Karena apa? Tuhan mendisiplin. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan itu baik kepada Yakub. Hari ini, saudara, bukan Tuhan jahat kalau saudara terjadi ini dan itu. Enggak, Tuhan enggak jahat. Mungkin prosesnya belum selesai dalam hidup saudara. Perlu ketaatan kepada Tuhan. Amin, saudara. Mungkin akibat masa lalu, ya, bisa terjadi seperti itu. Ada satu proses yang harus saudara lalui sampai hari ini. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita melihat Yakub, yakinlah kalau proses ini selesai, ada berkat Allah yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudara. Bagaimana lamanya proses ini tergantung kepada ketaatan kita kepada Tuhan, saudara. Dan pesan saya juga kepada anak muda, jangan anggap remeh kelakuanmu ketika masih muda. Karena apa yang kau tabur ketika masih muda akan kau tuai di kemudian hari ketika engkau sudah menjadi tua, saudara. Jadi anak muda, hati-hati, ya. Apa yang kita lakukan hal yang baik sekarang, kita akan menabur hal yang baik di masa yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Apa maksudnya, saudara? Kalau saudara dibaptis, ya, nama kita namanya Sukono, Matius Sukono, ditambah kata Matius, gitu ya. Jadi ada tambahan nama. Kenapa, saudara? Menunjukkan kita lahir baru, ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kan kalau dibaptis itu kan maknanya demikian. Makanya ditenggelamkan, itu mati bagi hidupnya yang lama. Sekarang kita hidup karena Yesus hidup di dalam hidup kita. Kan begitu kan, saudara, ya. Nah, Yakub juga demikian, namanya diganti. Sekarang kau bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Artinya yang lama itu sudah berlalu, yang licik, yang egois, yang suka tipu-tipu itu sudah berlalu. Tapi sekarang adalah engkau
adalah yang diberkati oleh Tuhan. Itu Israel, saudara. Hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, yang lama itu biarlah berlalu, saudara. Yang licik, yang suka tipu, ya toh, yang pikirannya jahat itu sudah berlalu. Itu dulu, tapi sekarang kita sudah baru di dalam Kristus. Amin, saudara. Amin. Saya percaya nanti berkat Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita melimpah, ya. Baik, saya akan membaca ringkasan karena saya dari awal hari ini ceritanya banyak ya, saudara. Ini kayak sekolah minggu ya Pak Teddy. ya, baik, kita lihat ringkasannya supaya tidak hilang. Yang cerita yang pertama tadi lupa. Kehidupan Yakub di rumah pamannya, ya, di rumah Pak D-nya. Ditipu oleh Laban, menikahi kedua putri Laban, yaitu siapa? Lea dan Rahel. Hal itu menjadikan keluarganya tidak harmonis karena mereka terjadi persaingan, ya. Menjadi buruh untuk Laban yang telah 10 kali mengubah upahnya. Selama 6 tahun, saudara, diubah 10 kali upahnya. Yakub menderita selama 20 tahun di tangan Laban. Allah memakai hal ini untuk mendisiplin dan melatihnya dengan keras supaya dia dapat menyadari dosanya secara mendalam. Terus setelah itu Allah berbelas kasihan kepada Yakub dan mengizinkannya kembali ke Kanaan dengan makmur. Saya katakan tadi dia mulai menjadi kaya, saudara, di akhir 20 tahun di rumahnya Laban, ya. Dalam perjalanan pulang itu Allah menyatakan diri kepadanya. Yakub berpaut teguh dan tidak melepaskan Allah. Dia bergulat dengan Allah dan ingin Allah memberkatinya. Allah memberinya nama yang baru yang menandakan permulaan hidup yang baru. Yakub yang kemudian sangat berbeda dari Yakub yang muda, yang hidup dalam kedagingan dan yang penuh dengan tipu daya yang licik. Berubah semua, ya. Hidupnya sepenuhnya berubah. Maka maka Allah memberkatinya, ya. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi akhirnya Yakub diberkati oleh Tuhan. Tapi harus ada banyak proses yang terjadi. Banyak orang Kristen ketika diproses oleh Tuhan, dia langsung mundur dari Tuhan dan berkata, Tuhan jahat sama saya. Hari ini saudara paham? Enggak, Tuhan enggak pernah jahat sama kita. Amin, saudara. Mungkin Tuhan sedang memproses saudara. Hari ini saudara sedang bergumul dalam ekonomi saudara yang susah. Saudara bergumul karena keluarga saudara sedang acak-acakan. Saudara mendoakan anak-anak saudara. Mungkin itu terjadi, saudara. Tapi ada satu titik nanti di mana Tuhan akan pulihkan segala sesuatunya. Amin, saudara. Mari kita nyanyikan lagu kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Saudara, lagu ini bagus, ya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi sama saudara hari ini, mungkin saudara sedang diproses. Tapi satu saat nanti tiba waktunya, Tuhan akan pulihkan. Lagu ini tepat sekali, saudara. Lagu ini luar biasa, ya. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang tak mudah dimengerti, lewat
Kali pertama, bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya. Kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kami percaya. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu. Sekali lagi, lewati cobaan aku tetap percaya Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ketika saudara mendengar firman Tuhan dan saudara bilang ini aku Tuhan, mungkin Tuhan sedang proses hidup saudara, dan saudara bilang ini aku Tuhan. Sambil setiap mata masih tertutup, tangan saudara taruh di dada, saya akan berdoa supaya terjadi pemulihan dalam hidup saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada, harapkan Tuhan memulihkan hidup saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Kami melihat kehidupan Yakub yang penuh dengan kelicikan, keegoisan, tipu daya ketika mudanya. Tapi Tuhan memproses sedemikian dan menjadikan dia sesuatu yang baru, dan mulai memberkati Yakub. Sama halnya dengan anak-anak-Mu ini Tuhan yang menaruh tangan di dada pada saat ini. Mungkin mereka sedang diproses oleh Tuhan, dan hari ini masih terus diproses. Mungkin dalam hal ekonomi, mungkin dalam hal keluarga, dalam hal yang lain. Tuhan sedang proses, terjadi berantakan di sini sana dalam kehidupan mereka Tuhan. Tapi kami tahu itu proses Allah sedang berlangsung, dan satu saat nanti waktu Tuhan terjadi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hamba-Mu berdoa Tuhan, tolong anak-anak-Mu untuk tetap teguh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus itu baik. Dalam nama Tuhan Yesus, dan pemulihan akan segera terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan saat ini. Biar firman ini tidak lalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Waktu kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kekasih, diberkati saat siang hari ini. Amin.
kami segenap keluarga besar dari Gereja Gideon, jemaat yang saat ini hadir mengucapkan terima kasih kepada Bapak Teddy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran ini senantiasa menjadi berkat bagi kita semua dan kita menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami akan mengumumkan di dalam seminggu sepekan yang akan datang. Yang pertama, ibadah di gereja kita tetap 3 kali. Yang pertama yaitu 6:30, dan yang kedua jam 9, dan yang ketiga jam 5 sore. Tetap jemaat mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar. Dan yang kedua, ibadah tunas remaja diadakan di gereja di tempat ini jam 5 sore. Dan yang ketiga, komisi orang muda diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Dan yang keempat, ibadah komisi Adi Yosua yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 jam 5 sore bertempat di gereja di tempat ini. Ini khusus komisi Adi Yosua. Dan pengumuman yang kelima, ada pembelajaran penyerahan anak yang akan dibimbing oleh Bapak Pendeta Teddy sehabis ibadah hari ini. Diharap orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran penyerahan anak. Jadi nanti yang mau mengikuti pembelajaran tetap tinggal ada di kursi depan di bagian timur. Jadi nanti tolong jangan keluar, tapi tetap ada di tempat di ruangan ini. Pengumuman yang keenam, dana untuk pembangunan altar gereja sebesar 110 juta dan dana yang terkumpul saat ini sebesar 73.494.500 rupiah. Pembangunan masih 80%. Dan bagi jemaat yang masih ingin memberikan janji iman, bisa dimasukkan di kotak persembahan dengan ditulis janji iman pembangunan gereja. Dan janji iman jemaat yang sudah terkumpul bisa dilihat di slide yang ada di atas. Pengumuman yang ketujuh, anggaran dana Natal umum 2022 sebesar 25.300.000 rupiah. Dana yang terkumpul sampai saat ini 15.730.000 rupiah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita dukung di dalam pendanaan ini dan dukung di dalam doa dan janji iman bagi Bapak Ibu semuanya. Bisa dimasukkan di amplop dan ditulis janji iman untuk Natal. Dan di depan gereja ada basar, nanti Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membeli setiap makanan yang dijual oleh panitia Natal dan bisa bersama-sama membeli. Dan kami setiap panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah mendukung di dalam basar ini untuk membeli makanannya. Dan ini nanti bisa beli di depan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang sudah berpartisipasi di dalam pembelian makan ini. Juga saat ini panitia Natal menyediakan beberapa paketan Natal ya, paketan Natal. Bapak Ibu bisa lihat di slide juga, paketan Natal sukacita, paketan sorak-sorai, paket hati yang gembira. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi panitia yang ada di depan kalau mau memesan paket Natal untuk diberikan kepada saudara-saudara kita. Juga panitia Natal membuka usaha dan kaos Natal. Dan pilihan warna kaos bisa request, dan ada putih, merah hati, hijau Natal, dan hijau botol. Harga kaos dewasa juga
dewasa di atas maupun anak-anak. Bapak Ibu bisa juga lihat di slide yang ada di atas. Sistem pembelian kaos per order. Untuk pemesanan bisa menghubungi panitia Natal juga di jualan stand basar yang ada di depan. Jadi tolong Bapak Ibu dan Saudara bisa bantu di dalam pendanaan Natal yang akan datang. Karena pendanaannya sangat besar dan masih membutuhkan dana dari Bapak Ibu dan Saudara semua. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama untuk berpartisipasi di dalam perayaan Natal yang akan datang. Terima kasih pengumuman dari gereja. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk mengakhiri di dalam ibadah kita saat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap karya Allah yang sungguh luar biasa kepada kami. Kami tetap kuat, kami tetap bertahan di dalam pengiringan akan Engkau Tuhan. Walaupun prosesmu sangat berat di dalam hidup kami, tetapi kami percaya kami memiliki Allah yang baik, kami memiliki Allah yang ajaib, yang sanggup menolong kami. Kalau Allah sudah memberikan luar biasa kepada Yakub, demikian juga kepada kami setiap anak-anak-Mu. Walaupun saat ini kami memiliki proses yang harus kami jalani Tuhan, tetapi kami percaya Allah yang akan memberikan kesanggupan kepada kami, Allah yang akan memberikan kemampuan kepada kami, bahkan hikmat kepada kami. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu saat ini Tuhan, untuk mampu dan untuk sanggup mematuhi setiap kebenaran-Mu, melalui ketaatan, melalui kesetiaan kepada Engkau. Terima kasih dalam surga, terima kasih. Kami saat ini berdoa untuk Bapak Teddy, juga Bapak Agus, juga Mami Eli maupun Bapak Yu. Kiranya Allah akan memberkati hamba-hamba-Mu ini yang sudah Engkau utus di dalam penggembalaan di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Allah memberikan pewahyuan yang luar biasa kepada hamba-hamba-Mu ini. Allah memberikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu ini untuk bisa menuntun kami di dalam jalan yang benar, menuntun kami untuk kami tetap setia dan taat di hadapan Engkau. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Tri Sunarsih. Kiranya Allah terus memberkati juga di dalam keluarganya, memberkati pelayanannya, memberkati anak menantu cucunya Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah itu senantiasa ada di dalam keluarga dari Ibu Tri Sunarsih, sehingga di dalam keluarga ini diberkati Allah dengan limpahnya. Bahkan usaha yang saat ini dirintisnya pun Tuhan, Allah juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati juga setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sudah memberikan persembahan di hadapan Engkau. Kiranya Allah akan memberkati dengan melimpah-limpah di dalam hidupnya, memberkati di dalam keluarganya, memberkati di dalam sekolah mereka, memberkati di dalam pergumulan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus berkarya atas jemaat-jemaat-Mu semuanya Tuhan. Sehingga di dalam jemaat ini Tuhan akan muncul iman yang kuat, akan muncul iman yang hidup. Karena mereka menghidupi setiap kebenaran firman, terlebih melakukannya Bapa. Terima kasih dalam surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur senantiasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara.